saya mau mulai dari Mas Ai. Ini sebenarnya relate nggak sih dengan pertumbuhan pasar modal RI kalau kita bandingkan dengan negara lain? Apalagi kalau kita lihat pasar modal RI secara year to date ini masih di angka minus 2,16%. Akhirnya mereka ya udahlah nggak menarik gitu. Selain alasan yang tadi Mas Ai sudah sampaikan ya. Paling gampang indikatornya gini, Safinas. Pertumbuhan investor di pasar modal RI 10 tahun itu stagnan. Dari tahun 10 tahun yang lalu itu rata-rata di sekitaran 10 juta. Sekarang itu di kisaran 12 juta. Jadi dalam 10 tahun hanya naik sekitar 2 juta investor gitu. Kita lihat bandingan dengan kripto. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir naikannya luar biasa. Bahkan udah melebihi pasar modal. Dia sampai kalau nggak salah bisa sampai 20 juta gitu ya. Ini menandakan kalau bisnis ini memang ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya gitu. Karena dengan pertambahan investor, otomatis dia kan bisa mengkalkulasi gitu ya pertambahan bisnisnya. Kalau investor aja pertambahannya stagnan gitu ya, gimana dia mau melipat gandakan bisnisnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, secara transaksi juga makin turun. Apalagi kemarin ada COVID gitu ya, sekarang juga ada permasalahan daya beli. Orang boro-boro beli saham gitu ya. Beli beras aja kadang-kadang masih susah gitu kan. Ya ini ya akhirnya membuat transaksinya juga mulai turun gitu ya. Secara return juga sekarang juga minus tadi yang Safinas bilang kan. Ya karena memang ketidakpastian ekonomi global, belum lagi faktor geopolitik, perang di mana-mana gitu ya. Belum lagi juga faktor ekonomi domestik yang memang juga masih bekerja keras pemerintahannya Pak Prabowo ya untuk genjot sampai 8%. Belum lagi juga permasalahan daya beli tadi ya. Jadi memang banyak masalah-masalah yang membuat akhirnya investasi yang beresiko tinggi itu agak sedikit dihindari sekarang. Jadi orang sangat-sangat konservatif. Gitu. Kalau di-compare dengan emerging market lainnya, kondisi Indonesia gimana sebenarnya? Sebenarnya masih baik-baik saja atau sebenarnya sudah tidak semenarik itu gitu? Ya sebenarnya sih secara overall ya di Asia Tenggara itu mirip-mirip gitu. Jadi memang kondisinya marketnya lagi kurang bagus gitu ya untuk pasar modal gitu. Ini juga memang menjadi concern, akhirnya orang banyak lari ke obligasi gitu ya, lari ke safe haven kayak ke emas atau mungkin ke deposito gitu ya. Ya memang pada prinsipnya gini, investor itu kan dia pasti akan mencari instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan return tinggi gitu ya. Kalau returnnya minus mana mau investor gitu kan. Nah itu udah kayak hukum ekonomi gitu, makanya saat ini memang kurang baik-baik saja gitu ya kondisinya. Gitu. Nah ini kan dari pasar modal nih Mbak Sefty. Kalau dilihat lagi kurang baik-baik saja. Indonesia dibandingkan dengan emerging market lainnya juga sama kurang baik-baik saja. Nah kalau Mbak Sefty melihatnya mungkin nggak hanya di pasar modal, di industri lainnya. Kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, kita masih cukup menarik nggak sih untuk didatangi investor? Karena yang menarik investasi dari negara-negara emerging market itu nggak cuma di Indonesia aja, tetapi negara-negara lainnya di ASEAN ataupun paling tidak di Asia itu nggak cuma Indonesia yang menjadi korban, banyak gitu. Ya kalau misalnya kita baca CNBC International hari ini, rekan kita nih ya hari ini itu dia menyoroti soal investasi di Indonesia, soal proteksionisme yang dilakukan pemerintah. Jadi kita tahu ada kebijakan namanya TKDN. TKDN ini menurut dari laman itu dikatakan bahwa ini kebijakan proteksionis yang sebenarnya sepertinya tidak menguntungkan buat Indonesia. Kenapa? Dia pisau bermata dua. Yes. Sampelnya adalah Apple. Apple mau masuk ke Indonesia tapi harus ada TKDN-nya. TKDN 40% kan ya dalam komponen dalam negerinya diatur sebanyak 40%. Tapi ada juga permintaan untuk investasinya nggak cuma 100 juta dolar kalau nggak salah sampai 1 miliar US dollar gitu. Jadi akhirnya itu membuat Apple mikir-mikir nih mau masuk ke Indonesia. Kenapa mereka mikir-mikir? Ternyata even buat pabrik di sini nilai pasarnya untuk pasar luar negeri Apple itu nggak besar, bahkan nilainya itu nggak sampai PDB-nya Indonesia, jadi bahkan nilainya keuntungan mereka lebih dari PDB-nya Indonesia, jadi buat apa gitu loh kalau yang dipikirkan mereka. Dan itu berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu lebih menguntungkan dibanding Indonesia, apalagi dengan birokrasi yang lebih sedikit, beda dengan kita yang birokrasinya pajaknya lebih rendah. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya itu menjadi salah satu hal yang dibahas. Proteksionisme yang kita lakukan itu ternyata tidak menguntungkan bagi investor.
bagi investor. Walaupun sebenarnya kalau dari kita lihat dari segi Indonesia, itu Indonesia berusaha melindungi apa yang kita miliki ke pekerja kita. Lalu kalau misalkan itu tidak menguntungkan bagi investor, then what we gonna do? Nah, investor tuh melihat secara garis besar, ini kok jadinya case per case. Jadi Apple seperti ini case-nya, ditaruh pemerintah seperti ini, tapi yang lain seperti ini gitu loh. Jadi mereka Apple tuh TKDN-nya sekian, sementara yang lain nggak seperti itu. Sama, cuma maksudnya ada syarat-syarat lain yang berbeda-beda. Kalau di artikel itu ya. Jadi akhirnya investor merasa kok gue beda, ya ini beda. Jadi kepastian hukumnya di mana gitu loh. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya Indonesia kalah lah dari yang lain. Kalau kita ingat di perusahaan-perusahaan yang terdampak dari perang dagang US yang harus move dari China ke negara-negara Southeast Asia, itu kan juga nggak ke Indonesia kan, akhirnya kemana? Ke Vietnam. Atau ya ke Taiwan. Atau deket US lah, siapa? Meksiko gitu kan, untuk menghindari tampak tarif kan ya. Jadi ya begitulah. Lantas apa yang bisa kita lakukan biar Indonesia masih menarik? Kalau misalkan kita nggak bisa menghindari proteksionisme itu, kita membutuhkan proteksionisme itu untuk melindungi Indonesia sendiri gitu. Tetapi memang proteksionisme itu dari segi investasi juga menjadi bumerang buat Indonesia. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya sebenarnya investor itu kan butuh insentif, intinya itu. Ketika ada insentif yang diberikan ke investor, pasti akan membuat mereka tertarik. Nah di Indonesia apa insentif yang buat orang bisa tertarik atau investor bisa tertarik? Yang pertama adalah, tadi benar kata Septi, kepastian hukum. Ini seringkali memang jadi isu, terutama buat investor-investor asing gitu ya. Ya kita tahu sendiri, hukum di Indonesia itu kadang-kadang suka tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya, dan kadang-kadang standarnya beda-beda. Nah kepastian hukum ini adalah salah satu aspek yang sangat dilihat, terutama untuk investor-investor di negara maju ya, seperti Amerika, Eropa gitu ya. Yang kedua adalah birokrasi. Ketika birokrasi itu membuat biaya menjadi membengkak, membuat proses jadi lebih lama, investor males gitu. Masa gue ngurus izin aja sampai berapa layer gitu, biayanya sampai berapa banyak gitu kan. Nah ini juga yang membuat orang juga akhirnya jadi sedikit malas. Nah yang ketiga adalah pajak gitu. Ketika ada insentif-insentif yang bisa menurunkan cost mereka, tentunya akan membuat mereka tergiur gitu ya. Jadi menurutku sih 3 insentif ini yang harus jadi fokus dari pemerintah agar bisa menarik investor-investor luar. Tapi sebenarnya kita bukan anti TKDN ya, tapi itu bagus, itu bagus. Tapi harus lebih balance. Sisi lain yang bisa menjadi sweetener lah gitu sweetener, ya. Makanya tadi aku bilang TKDN tuh kita perlu karena itu melindungi kita. Tetapi memang itu seperti pisau bermata dua karena nggak sepenuhnya menguntungkan kita, tetapi ada pihak-pihak akhirnya yang kabur dari Indonesia. Terus selain insentif yang masih kita belum miliki atau kepastian hukum yang kita masih belum bisa miliki, kita tahu juga masih ada isu geopolitik yang belum jelas kepastiannya seperti apa nanti ke depannya. Lalu eranya Donald Trump yang juga akan membuat peta perdagangan di dunia ini akan carut marut gitu kan. Nah artinya kan peta investasi juga menjadi tidak menentu. Apa yang mungkin akan terjadi nih ke depannya? Apakah investasi akan masih terus wait and see, investor masih akan terus nggak jelas nasibnya ke Indonesia? Gimana, ya selama kalau kita tidak bisa menonjolkan diri atau membuat mereka percaya kalau kita negara yang stabil, negara yang ada kepastian hukum, ya pasti sulit. Ya balik lagi ya, memang ini momen untuk menarik investor yang mau keluar dari China karena takut perang dagang dikasih US tarif untuk menarik untuk kita tarik mereka ke Indonesia. Tapi ya begitu selama stabilitasnya tidak bisa terlihat di sini atau misalnya hukumnya sulit, birokrasinya panjang, ya it will be difficult.